udah 3-4 tahun lalu nih, Pak. Saya pernah lihat ini di sebuah taman si Jesse. Betul ya. Do all these Qurans agree with each other? Are there two Qurans that agree with each other? No. Is there even one Quran that agrees with the Quran we have here today? No. This is the Quran we use today. It's the same Quran. This is not the same Quran as these ones we have here today. Get him! Mereka ini memang itu ya menganiaya. Ask them to come down on my level at least. One is my book. Ini kalau masalah cek siapa yang punya konten. Para muslimnya marah. Iya, What is? No, is that different? Are these different? Do these have different meanings? Excuse me, sir. Watch yourself, please. Why are the Muslims always violent like this? Come on, Muslims, calm down. Calm down. Calm down. If you're going to be violent, just go. We'll call the police. They'll ask you to go. We've just been watching what's been happening. We showed these 26 Quran. You'll see the video. We were about ready to leave the corner when... Oke. Jadi itu ya. Ya. Jadi Ya. sudah. Tapi nggak sampai kelihatan tadi cewek yang dipukul itu tadi, Pak. Iya, dibuktikan bahwa inilah versi-versinya marah. Oke, Pak Sang Penggugat. Waduh, barusan juga dia bahas di tempatnya nih. Oh, nggak apa-apa, saya lanjutin aja lah. Biar berseri. Sang Penggugat. Ya. Kenapa ngantuk? Habis lain. Saya kenyang, Pak. Habis minum susu kiri kanan depan belakang aku banyak bener. Oh, pantes. Habis susu tetangga ya. Iya, mesti 10 kali lagi. Satu orang 10 kali. Bayangkan coba. Ini kiri kanan 40 orang, Bu. Pak. 3 kali 10 400. Hati-hati. Ntar udah kadaluarsa. Keracunan ntar. Saya cari yang muda, Pak. Kalau yang tua itu udah kenyot, udah aduh, basi semua. Udah alot. Ntar lu Kadaluarsa. Pak Gugat, ntar lu monyong kayak si Nanda lagi monyongnya. Aduh. Ya. Jenis jamur ya, jenis jamur ya. Ada luar satu disuka di. Iya. Nanti ditemukan Pak Sang Penggugat kelenger karena menyusu susu basi. Susu basi. Ada luar. Susu kata Kalau masuk berita internasional keren juga tuh. Meninggal karena minum susu basi. Hati-hati. Ada. Udah kita lewatin aja Sang Penggugat dia habis nyusu sama tetangganya. Iya, lewatin dulu. Bro Rene mau nyusu juga nggak? Ini lagi nyusu juga, jangan-jangan Bro Rene. Jangan lagi nyusu. Iya, lagi kenyat dia, kenyat. Lagi nyot juga. Jangan-jangan. Kalau Bro Rene langsung ke sapinya. Iya. Langsung dia ya. Nyedot Sapi langsung tetangga. Sapi tetangga. Puasa-puasa boleh nyusu nggak, Pak? Iya itu dia Bu Fadila tuh. Oh, bingung saya. Oke, Bu Fadila aja, silakan Bu Fadila. Oh ya. Oke. Untung segera pergi ke sini ya Bu ya. Kenapa, Pak? Untung segera pindah, kalau enggak dikenyot juga. Ampun. Masalah perbedaan apa namanya? Perbedaan bacaan ya. Tulisannya Tulisan bacaan juga beda.
artinya tulisan juga beda, Bu. Oh jelas. Artinya juga berbeda. Kalau saya nggak salah tuh ada yang versi Hafs sama versi apa Was ya. Saya lupa Ya. itu. Ntar Kota saya dan Yaktulu. Coba Oke, Pak, nanti cari saya tampilin, Pak, Bu. Tenang, Bu. Banyak, Bu, datanya. Iya. Kalau saya nggak salah tuh ada 37 atau 31, benar ya? Saya lupa. Iya, Banyak versi. 31 mungkin sementara ini. 37 ada. Ada yang bilang 37. Iya, ada. Sementara ini, Bu, kita lihat ya versi yang mana yang kira-kira. Oke. Pak Wahyu. Ini, Bu. Ya. Ya, ini ada versinya nih. Coba Ibu bisa baca. Ja'ana dengan ja'ana. Kehindahan Oh, itu artinya Saya bahasa keindahan. Arabnya Pak. Ya, silakan. Pak di zoom sedikit Pak, nggak kelihatan. Oke, Nggak di zoom tulisan sedikit. Indonesianya. Iya. Saya zoomnya, oke. Kelihatan, Bu. Mana sih? Yang Iya. ini kelihatan. Kelihatan, Bu, yang ini. Yang di garis bawah ini ya. Iya. Kalau lagi ngenyot nggak perlu kelihatan. Istana. Satu lagi Iya. Pak, yang sebelahnya. Iya, yang sebelahnya ini. Ini. Yang merah. Yang mana? Yang merah ini. Oh, yang merah Iya. ini bukan yang Iya. istana. Ini Kurha. Yang satunya Pak. Iya, yang satunya ini. Yang mana? Kayaknya bukan yang itu deh. Oh, ini, sorry. Ini, Bu, ini. Itu kayaknya. Oh iya, beda. Ini, Tapi saya beda nggak kan? begitu kelihatan. Kelihatan nih, Bu. Istana. Ya. Ya, Kalau yang sebelahnya kelihatan, yang satu nggak begitu kelihatan. iya, ini sama tulisannya, apa? Hurufnya. Oke, Hurufnya kita sama. yang lain aja. Kita yang lain, Bu. Pak. Masih banyak. Saya nggak begitu Oke. kelihatan soalnya. Nggak begitu kelihatan ya, emang agak buram jadinya. Oke. Yang sebelahnya. Udah dibilang kalau ngenyot nggak perlu kelihatan. Oke, yang ini, Bu. Sebentar ya, saya liatin dulu. Ya, pernah diperintahkan manusia keindahan. Saya kecilin dulu ya, Bu ya. Oke. Ya, coba. Ini, yang Bu. lain Pak, ini nggak kelihatan ini. satunya. Ini. Tulisannya soalnya. Ini bisa kelihatan. Nah, bisa di zoom sedikit Pak, coba. Oke. Pak, gede. Ini. Nah, Nah, ini jelas nih. Yang satu kan Natak Tulu. hmm, Natak Tulu yang Hafs, yang Warsya, Yatak Tulu. Jelas beda Pak. bela kan? Oke. Beda. Natak Tulu itu kami. Hmm. Kalau Yatak Tulu tuh mereka. Jadi orang ketiga jamak. Karena Yatak Tulu. Bukan sorry Yatak mana sih? Yatakobbal, Natakobbal, sorry saya salah baca. Natakobbal, saya baca Arabnya itu ya. Natakobbal artinya kami takobbala yatakabbalun. Kami apa ya? Dimaafkan. Diampuni. Dimaafkan. Kami Iya. ampuni. Ya, kalau yatakobbal mereka. Mm-mm. Jadi jelas Mereka, beda ya. mereka sama kami jelas beda. Kalau kami ya kita ini, kalau mereka Iya. orang lain. Iya, Itu. betul. Iya, Oke. Terus cara membaca. Memang di dalam Islam itu di dalam Al-Qur'an beda-beda. Waktu itu juga saya sempat dijadikan bahan omongan sama pihak Muslim. Waktu itu saya di Edis TV. Saya membahas kata-kata Allah. Ya, kata-kata Allah. Kemudian saya bilang alif fathah itu tidak pernah jadi O. Mm-mm. Alif fathah itu tidak pernah jadi O. Kenapa di Indonesia jadi Allah? Sebenarnya telinga orang Indonesia itu tidak sama dengan telinga orang yang terbiasa dengan ucapan orang Arab asli. Kalau orang Arab bilang Allah itu A, lebih pantas
sebenarnya orang Kristen menyebutkan Allah daripada Allah. Karena huruf alif fathah tidak pernah jadi O. Sekali lagi, huruf alif fathah, nah nyebutnya aja susah, tidak pernah jadi O. Keseleo lidahnya. Pak. Jadi kalau kita amati orang Arab Saudi, orang Timur Tengah, ya, mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, A cuman lamnya tuh kan double. Nah, pengucapan lam double ini yang kesusahan orang Indonesia. Jadi Allah lebih baik Masya Allah, Masya Allah. Lebih baik katakan Allah, Allah, Allah. Coba kita dengarkan orang sana mengucapkan Allah, bukan O, tapi Allah. Iya. Betul, Bu. Lamnya, ya, L double-nya itu kesusahan orang Indonesia. Kalau mungkin saya, kalau apa, bahkan orang-orang Islam juga kesusahan. Jadinya ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Allah. Sebenarnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang parah Allah, Bu. Akbarullah. Rullah. Kalau dapatnya Allah memang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman telinganya orang Indonesia itu nggak bisa, dan pengucapannya tuh juga nggak bisa. Sama waktu itu dia kasih ada namanya itu alif maksuro. Alif maksuro bila mati bisa jadi ya, bisa jadi waw. Kayak sholatun, kayak sholawat. Ada itu alif maksuronya, jadi bisa sholawat, bisa sholaya, bisa sholatun. Itu namanya alif maksuro. Aduh, susah saya nerangin kalau masalah alif maksuro. Bu Badila, apakah mereka tidak berusaha menghindari dari kata Allah itu yang dewa bulan? Jadi mereka biasa berusaha untuk menghindari, mungkin satu ya kemungkinan. Kedua, waktu itu saya dihadapkan sama mereka bilangnya, oh lihat cara tartilnya orang Maroko, namanya warshi apa siapa saya lupa. Kata amanu yuminu, pelafalan Maroko, pelafalan Syria dan pelafalan Mesir serta Arab Saudi itu beda. Solo bukan Solo sebenarnya, Sola, cuman mereka tuh mengungkapkan artikulasinya itu loh Pak. Artikulasi A-nya itu agak gelap kalau bahasa saya, agak gelap, ya, agak gelap. Jadi tetapi pembacaan Al-Quran yang benar, kalau Alkitab versi manapun nggak masalah. Misalnya saya baca Alkitab, misalnya saya baca versinya Mesir, ya, Mazmur 13 ayat 1. Illa mata ya Rabbu tansani kullan nisyan. Ya, ila mata tahjubu wajhaka anni, itu versi Arab Saudi. Ya, versi Arab Saudi jim tetap jim. Tapi kalau versi Mesir beda lagi. Ila mata ya Rabbi tansani kullan nisyan ila mata tahgubu wajhaka anni. Itu versinya beda. Kalau di Kristen tidak masalah versinya beda. Kalau di Islam tidak bisa, karena dia berhubungan dengan ilmu tajwid. Misalnya yu'minun harus yu'minun, tidak bisa yu'minun. Sholatun tidak bisa sholotu, itu salah dalam membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu harus tepat. Kalau baca Alkitab berbahasa Arab dengan logat manapun nggak masalah. Tidak mesti harus ada tajwid. Begitu Pak. Tadi saya teruskan Pak, ada ini sedikit. Saya juga Bu, waktu di Palestina, ya, kita dengar orang Palestina berbicara nggak seperti orang Indonesia. Mereka pakai Allah, Masya Allah. Lain juga di Mesir, ya. Jadi memang berbeda-beda, Bu Fadila, ya. Dia punya pelafasannya, ya, pelafasan atau apa. Oke, sama-sama kita sudah tadi lihat
Nah, kebenaran di sini ada, waduh, Zulkifli M. Abbas nih. Waduh. Zulkifli M. Abbas, silakan. Zulkifli Do M. you speak Abbas. English, Zulkifli? Cuma Lu lari, Ya, saya Why kembali you run away? lagi. Saya kembali lagi. lari. Woi, Ya, why you run saya away? terusin ya Pak ya. Zulkifli itu nggak berani. Tadi udah naik loh. Saya udah naikin, lari dia Bu Sofia. Lihat Bu Sofia Atul sih. Mesti Bu Waduh, Sofia Atul iya. ngumpet dulu. Stupid, Ganti nama Bu stupid. Sofi. Ganti nama. Iya. Paling Oke, tidak lanjut. saya lanjut You sedikit guys ya. is Lanjut. stupid. Maaf, ada Lanjut, gangguan lanjut. sedikit. Ya. Lanjut, Jadi- silakan. Kalau dalam membaca Alkitab bahasa Arab itu tidak masalah logat manapun, karena Alkitab bahasa Arab itu tidak mengenal ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu cara seni baca Al-Quran. Jadi itu cuman ketetapannya untuk Al-Quran. Makanya kalau kita dengerin tilawahnya Injil, itu mereka keluar dari konteks tajwid karena memang tidak perlu tajwid. Apa perlu kita dengar, Bu? Kita dengar Boleh, Pak. tilawahnya Boleh. ya. Alkitab bahasa Arab. Oke, kita dengerin ya. Kebetulan saya punya, jadi Alkitabul Muqaddas ya. Kita buka saja dari Mazmur. Oke, kita buka aja supaya yang lain juga bisa dengar ya. Kita buka penampakan Yesus ya. Nah, dalam bahasa Arabnya namanya murotal. Penampakan iya, Pak. ya, murotal Kristen Arab, penampakan Yesus. Oke, kita mungkin Bu Fadila bisa ini nanti ya. Memberikan ini tanggapannya ya. Kita lihat sebentar. Oke, kita mana dia? Oke, Alkitabul Muqaddas saya nih kebenaran punya juga, belajar soalnya Bu. Oh ini Yesus ya, murotal Kristen Arab, Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa. Kita dengerin. Ini perjanjian baru. وهذه هي شهادة Yohanes nih. إذ أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت فاعترفا ولم ينكر واعترفا أني لست المسيح فسألوه إذا ماذا أيلي أنت فقال لست إياه Oke Pak, di pause sedikit Pak. النبي أنت Oke. Ya, Kalau baca Al-Quran, nun Ada tajwidnya. tasdid, mim tasdid itu dengung. Nama ilmu tajwidnya ikhfa. Jadi misalnya lamma, ya ini Syria kayaknya. Kalau Mesir agak beda nadanya. Lamma itu itu 2 harokat kalau saya nggak salah. Itu ilmu MTQ ya, musabaqah. Orang MTQ pasti tahu. Lamma mim tasdid itu harus dengung, ikhfa. Terus inna itu harus dengung juga. Anta enggak jadi anta, tapi agak sedikit ada n dan k. Anta itu kalau baca Al-Quran Pak, tajwid dalam Al-Quran. Tapi kalau kita dengar tadi dia nggak pakai dengung, anta tetap saja pakai anta. Lama ya nggak terlalu panjang sampai 2 harokat. Lama anna ya biasa. Jadi kalau ini versi Syria, kalau versi Syria Arab Saudi dia masih tidak membingungkan orang Indonesia mendengarkannya. Kalau versi Mesir itu lebih membingungkan lagi Pak, karena jim itu jadi g. Minal Injil misalnya.
Terus dia bilang fi qalbi. Kalau Arab biasa, kalau Mesir bisa jadi fi ulbi. Nah, di dalam membaca Alkitab Muqaddas itu tidak masalah. Tetapi di dalam pembacaan Al-Qur'an misalnya, mau surat apa Pak? Misalnya ya, ini cara baca ya. Jadi kalau orang sana bilang oh gini enggak, harus sesuai dengan tajwidnya. Mana ada cerita yuminun enggak bisa. Kalau kamu mau ikut tajwid, mau ikut tata cara baca Al-Qur'an yang benar. Ya. Misal ayat Al-Qur'an apa terserah Pak. Ini aja nih. Ya. Nah, ini Ibu bisa bacakan? Ya, Pak. Nggak kelihatan. Sebentar. Saya cari yang cetoh ya. Sing cetok. Biar sing cetoh. Al-Ahqaf. Coba. Ini aja Bu. Oke. Ini kelihatan kan? Yujazi. Oke, kelihatan. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal yujaziya ilal kafur. Jadi kalau baca Al-Qur'an harus jelas ini ya Pak. Lagi geser Pak. Dzalika jazainahum yang tadi Pak. Yang tadi aja yang warsh. Oh, yang waras ya. Oke. Ya. Biar waras. Ya, biar waras. Dzalika jazainahum bima kafaru. Jadi mim mati ketemu ba itu harus dengung. Bima kafaru. Ya, berhenti. Itu ada shot, kemudian hal yujaziya ilal kafur. Ini ya alif maksuro bertemu dengan alif biasa itu bisa jadi 3 harokat. Jadinya ini pembacaan yang betul, tajwid yang benar. Ya. Kalau misalnya murotal baca tidak tilawah harus benar juga. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal yujazi ilal kafur. Jadi kalau baca Alkitab nggak bisa gitu, nggak mesti harus begitu. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal yujaza wa hal yujaziya ilal kafur. Tidak mesti harus pakai tajwid. Tuh Pak. Jadi baca Al-Qur'an itu harus sesuai tajwidnya. Baca Alkitab bahasa Arab tidak mesti harus tajwid. Itu bedanya ya. Iya. Mau dia versi manapun nggak masalah. Nah, kalau terjemahan Al-Qur'an nggak usah kita ambil versi, Pak. Terjemahan Al-Qur'an itu juga beda-beda. Tahun yang dulu dengan yang sekarang itu beda. Bu Sofiatul juga tahu itu. Yang masalah surat Az-Zukhruf aja satu aja ya. Surat Az-Zukhruf ayat berapa? 61 ya. Itu. Kalau terjemahan yang dulu itu dikatakan sebagai tanda-tanda. Tapi terjemahan yang sekarang itu dikatakan yang mengetahui. Tapi apakah arti yang sebenarnya? Coba Pak, Az-Zukhruf ayat berapa? 61 ya? 43. Az-Zukhruf. Iya. Coba Az-Zukhrufnya saya Al-Baqarah, Al-Furqan, Al-Kafir, Al-Hijr, Al-Jin, Al-Kahfi. Al-Zukhrufnya. Ini. Ya. Ayat 61 Pak. 61. Enggak ada. Adanya Zukhruf 43. Oh, ini yang versinya. Yang versi. Saya versi terjemahan Indonesia. Oh, versi terjemahan Indonesia. Oke. Ya. Kalau Ya. versi terjemahan Indonesia, kalau saya nggak salah Az-Zukhruf berapa? 4 Oke, kita Az-Zukhruf 61. Az-Zukhruf 61 ya, sebentar. Az-Zukhruf 61. Mana Az-Zukhruf nih? Aduh. Az-Zukhruf tuh oke, 61 ya. Ya. Sebentar. Oke, saya cari dulu 61-nya. Aduh.
Oke, ini dia. Asukruf 61. Mana ini? Aduh, kok nggak keluar. Oke, ini. Ini Bu, silakan Bu. Ya, ini terjemahannya apa ya di Pak Lidara? Nah, coba Pak. Ya, Ya kan? saya Ini wa tutup innahu la ilmu lisa'ati fala mana sih? Ya, Yang ya. tadi Pak. Ah, ya. Ya, ya. Nih. Turun dikit Pak. Sambil kita lihat terjemahannya. Turun dikit apa naik? Naik. Iya, iya. Jangan, kalau turun makin nggak kelihatan, Bu. Oke. Oh, ketawa malah. Yes. Kalah ini Pak Barmoto. Yes. Wanita kalau yang kayak gitu kan langsung Akibat sudah selesai puasa 55 hari. Oh, udah selesai ya. Waduh, luar biasa. Udah bebas Wah, makan Bu. apapun boleh. Wah, puji Tuhan. Jadi besok Pak King David bisa Pak King David makan babi nanti nih. Udah Oh iya selesai dong. puasa. Saya boleh. Pak King David. Kemarin kan kita ajak makan lagi puasa. Sekarang udah enggak tuh Pak King David. Iya Pak. Kemarin itu saya kan nginep di gereja. Jadi kita itikaf kalau bahasa orang sana. Iya, itu. Betul. Ya, jadi saya itu dari jam berapa ya? Jam 10 malam, Jumat Agung kami baru ini. 10 malam sampai jam 6 pagi, Pak. Kita tadarusan. Jadi baca Alkitab, doa, sujud sampai 400. Saya nggak kuat sampai 400 kali. Sampai 200 berapa gitu. Pantes Pak King David. Kemarin diajak makan nggak mau lagi puasa katanya. Aduh. Ya, Ya lanjut, Bu. baru pulang ini. Ya, kita Oke. turun naik lagi Pak dikit. Wa Naik inna lagi. la ilmu lisa'a. Ya, kita lihat terjemahannya, Pak. Oke, kita lihat terjemahannya. Oke, Nah, terus naik. sip, Ya. Pak. Wa Oke. innahu la ilmu lisaati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza syiratum mustaqim. Ya, di sini dituliskan dan sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Tidak ada kata-kata pertanda di sini. Yang ada wa innahu la ilmu. Ilmu itu artinya pengetahuan, bukan tanda-tanda. Tanda-tanda itu musmujiono, Pak. Iya, tanda-tandanya dari asmara. Itu Sujono. Itulah tanda-tandanya Ya. bunga asmara. Malah ini Walidara. Jadi la ilmu di sini tuh pengetahuan. Nah, ada lagi Ustadz yang ngomong lucu lagi, la di sini katanya tidak. Di sini bukan la tidak. Kalau la tidak itu terpisah dari huruf ain dan pakai alif la ilmun. Tidak ada. Kalau tidak ada bahasa Arab mafi. Mafi itu artinya nggak ada. Mafi ilmun atau la ilmun itu artinya tidak berilmu. Nah, ini tuh bukanlah tidak, penekanan sesungguhnya. Ya, ini baginya ilmu, pengetahuan, bukan tanda-tanda. Nggak ada di sini arti tanda-tanda. Nah, ya kan? Tetapi saya punya Al-Quran. Di situ dituliskan menjadi pengetahuan. Nah, betul. Ini aja sudah versinya udah beda. Ya, versi terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Banyak versi terjemahan yang berbeda-beda. Di surat As-Saffat juga gitu. Di situ dalam kurung Ismail. Sementara di versi yang terbaru punya saya, itu tidak ada kata Ismail. Yang tentang urban dan segala macam. Nah, jadi Al-Quran ini versinya terlalu banyak. Terjemahan versinya juga banyak. Kemudian, nah bagaimana merujuk kepada tafsir-tafsir yang mana? Sedangkan terjemahannya tuh berbeda-beda, gitu ya. Jadi kita agak bingung. Nah, kemudian pembacanya pun berbeda. Kalau sudah membacanya berbeda kayak tadi, ya tulu sama ya takobbal sama natakobal itu jelas beda. Kami dan mereka itu jelas beda. Beda orang. Sama dengan Zalikal kitabul la raiba fi
Al-Baqarah ayat 2 selalu di Al-Baqarah. mana-mana katakan ini Alkitabul, iya itu. Ini Ya, bukan buku. ada ya Ini dia buku. di situ Ini buku kan. harus, kalau ini buku harus hadza kitab, bukan zalika kitab, zalikal itu artinya itu yang di sana yang ono. Nah, ya banyak penafsiran atau penafsiran yang dipaksakan, kalau saya bilang penafsiran yang dipaksakan agar seakan-akan Khusus untuk Al-Baqarah ayat 2, menurut Ibu pengertiannya apa? Kitab itu, kitab itu tuh Alkitab, Pak, bukan Quran. iya, dan betul Bu Sofi, karena kalau misalnya dia bilang baca dulu ayat sebelumnya, lawang ayat sebelumnya tuh tidak merujuk kepada Al-Quran. Ayat sebelumnya langsung alif lam mim, nggak ada Al-Quran di situ. Tapi diterjemahkan dari kitab ini. Itu dia dengan alasan yang kita baca ini, alasan mereka begitu. Kalau saya sebagai saya kan nggak begitu mengerti bahasa Arab, tapi saya membaca beberapa bukan tafsiran ya, kayak pendapat dari orang-orang semacam yang sekarang studi Quran itu menurut mereka itu sebagian dari ayat-ayat Quran, termasuk yang khususnya yang dari bagian Mekan surat gitu, surat-surat yang turun di Mekah gitu istilahnya ya. Itu dia bilang itu mereka menganggap, makanya mereka menganggap bahwa itu salah satu bukti bahwa sebenarnya ini awalnya tertulis. Ini tulisan sebenarnya. Itu makanya kalau mungkin tahu yang buku yang Syriac Aramaic Reading of the Quran itu kan tesisnya dia bahwa ini dulu teks awalnya gitu. Makanya Quran ini kan sangat konsisten dia. Ininya jarang kayak nggak berubah, beda dengan kalau yang sejarah lisan kayak misalnya hadis itu kan banyak yang conflicting. Kalau Quran kan enggak. Jadi makanya banyak yang sebenarnya setuju itu sebenarnya teks awalnya baru kemudian dihafalkan yang seperti itu dengan tujuan mau mengkonvert orang-orang biasanya itu kalau dari itu konvert orang-orang Yahudinya itu untuk mempercayai bahwa Isa itulah yang sebagai Mesiasnya itu, makanya Isa Al-Masih kan Isa itu sebagai Mesiasnya itu. Tapi itu cuma pendapat saya aja. Iya, jadi Ya pokoknya kalau saya sih melihat Al-Quran, kita bahas di Al-Quran ini mereka ingin memaksakan seakan-akan kebenaran itu ada di Al-Quran gitu loh. Ya. Paham kan ya, Pak ya? Pemaksaan maksud saya pemaksaan penterjemahan yang akhirnya orang berpikir Al-Quran memang sudah sempurna. Apa salahnya si Tuhan Allahnya itu bikin hadzal kitabul la raiba fi, gampang kok. Kenapa harus zalika? Kan tersembunyi itu, kenapa harus zalika? Harus ono, harus itu. Gampang, bikin aja hadzal kitabul la raiba fi, selesai urusan. Kan kalau kita merujuk kepada kitab itu, kitab mana? Kalau kitab itu berarti bukan Al-Quran dong. Ya Alkitab. Kembali lagi mereka sendiri kan harus mengimani Injil sebagai salah satu kitab yang harus diimani. Saya tambahin, maksudnya saya juga terbuka sama apapun yang pengertian. Cuman saya kemarin tuh baca juga salah satu dari Saint John of Damascus. Jadi John of Damascus ini salah satu apologetnya Kristen pada abad ke-7, abad ke-8 lah dia tulis buku. Jadi dia itu cucunya dari patriarknya di Damaskus. Jadi dia yang ngasih kunci ke kan ada Arab Conquest kemarin tuh. Jadi orang Arab yang masuk ke Damaskus untuk jadi conqueror, jadi pemerintahnya gitu kan, mereka dari selatan gitu. Nah, karena mereka yang ngasih kunci, jadi mereka turun-temurun jadi kayak
Ministry of Finance-nya, jadi Menteri Keuangannya lah gitu di istilahnya sebagai bukan khilafah dulu namanya, awalnya itu masih Amirul Mukminin gitu, awal-awalnya gitu. Nah, dia itu salah satu yang dia tulis, itu bukunya masih ada kok beberapa yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu ya. Salah satu yang ditulis itu bahwa pada saat itu gitu, jadi orang-orang mereka nggak menyebut itu Islam awalnya itu, jadi disebut itu Saracen. Orang-orang Saracen itu bilang bahwa ini itu kitabnya memang istilahnya turun gitu. Jadi makanya mungkin ada ini kan mungkin ada beberapa muslim masih percaya bahwa ini kitab langsung tulisannya gitu. Jadi menurut saya kita banyak hal-hal, tapi yang sekarang saya lihat sudah banyak nah si Saint John of Damascus ini banyak mengutip ayat Quran di dalam ininya, karena mereka itu dipanggil sama Amirul Mukmininnya itu, jadi kayak debat gitu. Itu sampai beberapa murid-muridnya nanti juga gitu, dia debat di istananya lah gitu. Nah, itu beberapa yang dia tulis gitu. Jadi salah satu yang menariknya itu dia tulis itu sebagai salah satu bagian dari kekristenan gitu. Jadi makanya beberapa orang Islamic revisionis gitu, yang orang-orang ahli sejarah, ahli Quran, ahli Arabis juga, itu juga menganggap ini sebenarnya kayaknya dulu teks gitu. Tapi nggak tahu, itu masih terbuka kemungkinan kan. Cuman itu aja sih, makanya saya sebenarnya tertarik, tapi memang saya belum begitu banyak bisa dalam bahasa Arab, cuman masih lebih banyak dalam literatur yang ada gitu. Ya, oke. Ternyata si Zulkifli M. Abbas tadi naik 2 kali, saya naikin lagi lari. Dia cuman mau nulis di private chat doang. Ternyata Udahlah pengejutnya itu Pak, cuman suaranya yang besar. Begoder Zuma. Dinaikin kabur. Aduh, nyalinya nggak ada. Susah. Kemarin bahas poligami 2 kali kabur. Ini saya naikin, saya kasih lagi tuh linknya tuh, biar dia naik. Ternyata ya cuma koar-koar di tempatnya aja ya dia. Kalau di tempatnya suaranya wah kencangnya bukan main. Ternyata Luar nyanyinya kecil, masuk sini sebentar langsung kabur. Jujur. Kemarin kayaknya diundang ya Bu Sofiatul ya, 2 kali ya sama Pak Erben. Ya kabur. Iya, nggak datang-datang. Nggak datang-datang. Perempuan kau teriak-teriak. Nggak datang bulan ya. Ibu Fatimah. Iya. Ayo Jul, kesini kau Jul. Bu Fadilah, Pengecut. Bu Fadilah. Itu Al-Baqarah itu namanya sapi betina ya? Iya. Sapi betina. Kenapa nggak sapi lanang? Mau ditambahin? Al-Baqarah kalau nggak pakai tamar buto jadi lanang. Kalau cuma pakai tamar buto perempuan. Tuh, tamar buto hijau. Tamar hijau. Enggak, kenapa disebut sapi ya? Kenapa disebut ayat sapi ya? Kurang tahu saya, tapi sebenarnya isinya tuh macam-macam Pak. Ada tentang kitab-kitab terdahulu, terus ada tentang ilmu waris. Aneh ya ayatnya ya? Iya, tentang ilmu waris, hak waris gitu, ilmu faraid kalau bahasa sana. Tentang sapinya cuma 2 ayat. Tentang sapinya cuma 2 ayat. Saya usul bisa. Iya. Saya usul Sapi bisa. wedok. Harusnya sapi lanang. Dibuat Kemarin teman-teman udah nanya kenapa ada kuda di surah sapi. Oke. Mungkin Tadi Bapak Alidara tadi usul apa tadi lupa, saya nggak dengar saya. Enggak, maksud saya gini, saya terus terang, saya semakin tertarik untuk belajar Quran dan juga yang Arab. Maksud saya mungkin teman-teman Kristen juga sudah harus mulai belajar bahasa Arab. Nah, jadi supaya bisa mengartikan Quran itu secara berbeda, karena kalau menurut saya sepertinya Quran dan
yang penulis Quran dan orang-orang Kristen itu sebenarnya kayaknya sangat-sangat dekat gitu. Kayaknya gitu ya kalau menurut saya gitu. Cuman sekarang diinterpretasikan berbeda. Jadi udah jauh sekali menyimpang. Makanya kayak Saint John of Damascus bilang itu dulu mereka itu masih dianggap satu Kristen. Itu dalam bukunya dia gitu. Jadi belum ada agama yang berbeda. Makanya saya menurut saya semakin menarik untuk dipelajari gitu supaya kita bisa bisa mempunyai pengertian sendiri. Oh ini sih yang dimaksud Quran itu. Gitu. Nggak dibohongin ya. Sih, Nggak dibohongin. ya, itu yang kedua juga Pak. Itu yang kedua. Ya terima kasih. Iya, boleh. Nanti kalau mau belajar bahasa Arab sama Bu Fadilah itu nanti dia bisa. Oke, Ya, Bu. dasar aja Pak. Iya, Bu Fadilah, kita lanjutkan ya Bu ya. Bagaimana nanti Bu Fadilah lihat apakah benar ini yang diajukan karena versi-versinya ya. That's right. Nah ini. So 3 ayat 83, do they seek and him shall they be returned? The Has other been one. changed. Oh, this is gone. Nah ini kan. Katala sama kutila. Kotala sama kutila Kotala. itu beda Pak. Beda ya? Iya. Karena Ya, di kalau sini kutila itu jadi Sama objek. kutil beda lagi. Iya. Kutil beda Bu Sofi. Kutil tuh cendil-cendil. Kutilan beda bener Bu Sofi. Kutila ini bukan kutilan Pak Bu. Aduh kutilan. Kutilang Pak, kurus tinggi langsing. Berarti kotala ya. Kotala itu berarti Kotala itu berantem. membunuh. Fight. Ya, sama dengan membunuh, berantem, fighting. Jadi yang berbuat. Jadi dia itu kan kalau bahasa Arab tuh ada nahu, ada sorof. Nah, ini kan kotala itu kata asalnya dari kotala, dia membunuh tapi dia itu lapau. Kalau kutila. Kalau kutila dia jadi objek, dia yang dibunuh. Oke. Kalau kutilan Bu, kutilan. Nah, kutilan wis itu tadi. Capek. Oke, kita lihat lagi. Ya, ada yang mau tanya, silakan. Sebetulnya gini, aku mau tanya, Al-Baqarah itu yang banyak kata kami bersama itu, kami itu siapa? Oh, kata-kata kami di dalam Al-Quran gitu ya Pak ya? Ya, Al-Baqarah itu banyak kami bersama, Iya, gak cuma Al-Baqarah aja Pak, banyak surat-surat yang lain kata kami. Satu, mereka bilang kami itu Allah dan para malaikat. Terus saya tanya waktu itu, kami di situ kan K-nya besar, artinya agung. Benar ya? Agung. Apakah malaikat-malaikat itu sama agungnya dengan Tuhan? makanya. Kedua, terus dia ngeles lagi Pak. Dia ngeles, bukan, itu artinya sebuah penghormatan. Jadi kayak misalnya saya ngomong sama Bu Sofiatul atau Pak Lidara, saking saya menghormati itu kami, padahal saya cuma sendiri gitu. Kita mau jumpa Bu Sofiatul, misalnya gitu. Jadi kita penghormatan. Nah sekarang saya mau tanya, betulkah Tuhan menghormati manusia? Terus dia bilang lagi penghargaan, misalnya kayak misalnya Pak Jokowi memberikan penghargaan kepada yang membawa nama besar Indonesia ke kancah internasional. Ya beda, ini masalahnya konteksnya beda, gitu loh. Jadi Tuhan menghormati dalam hal apa? Tuhan menghargaimu dalam hal apa? Gitu loh. Kok Tuhan jadi harus menghormati manusia? Oh ya, akhirnya saya bilang, oh pantas aja Tuhanmu selalu minta dibela. Tuhanmu aja menghormati manusia. Nah itu, jadi kedua-duanya cara ngelesnya sama botolnya, maaf aja ya, sama anehnya gitu loh. Dua hal yang mereka bikin buat ngeles itu si sama anehnya menurut saya loh ya. Ya, tapi ada yang aku bersabda, ada yang ganti bersabda. Gimana? Kita lucu kan jadinya kan. Betul Pak. Gak usah jauh-jauh di Al-Fatihah aja, masa Tuhan minta petunjuk jalan lurus, nah Tuhan yang mana minta sama Tuhan yang mana, kan jadi gitu.
Jadi kami itu bukankah itu tulis undang juga? Bisa, Pak. Amin. Makanya di Al-Quran tuh saya belum pernah mendapati Allah wahid, belum ada. Yang ada ahad semua. Ahad, ehad, kalau bahasa Ibraninya ya, kalau nggak salah Pak Lidara ya, itu sama. Iya, ehad. Betul, ehad. Kalau Ibrani ehad. Iya. Ahad tuh ehad sama. Iya, ahad, Kecuali ehad. wahid. Makanya nggak ada mereka bilang kul huwallahu wahid, kan nggak ada. Iya. Pasti kul huwallahu ahad. Terus mereka bilang saya punya adik-adik rohani yang mereka baru belajar Kristen. Bagaimana dengan surat Al-Ikhlas? Oh, bukan untuk kami. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya Tuhan kami memang nggak beranak kok. Iya. Kullallahu ahad. Yang beranak itu Allahu Maria somad. kok. Oh iya. Kan? Yang Kullallahu beranak itu ahad. Maria. Tuhan kami Bapa tidak beranak. Yesus juga tidak beranak. Terus ini Tuhan yang mana? Bukan buat kami. Bingung juga mereka kan. Satu lagi aku tambahin Bu, saya kemarin tuh pernah nonton ada jadi salah satu ahli lah gitu yang di bidang Quran itu namanya Profesor Angelica Newell. Dia kalau misalnya nanti bisa di YouTube di YouTube di googling YouTube di googling itu dicari gitu ya. Dia ada salah satu lecture pengajarannya jadi ada YouTube itu namanya Let Antik Quran itu. Jadi di beberapa menit dia menunjukkan ada, jadi dia melihat Let Antik itu maksudnya bahwa kalau masa-masa antik atau antiquity itu kan biasanya masa-masa zaman Romawi gitu. Nah, di peralihan antara masa Romawi dan zaman pertengahan namanya itu late antiquity gitu. Nah, dia bilang bahwa Quran ini sebenarnya ada hubungannya dengan istilahnya sejarah ini, misalnya sejarah misalnya terutama Kristenan gitu. Nah, makanya salah satunya dia lihat ada salah satu dia bandingkan antara Nicene Creed dan dibandingkan dengan ayat Quran. Jadi kayak sebagai negatifnya lah, sebagai kalau iman Nicea mengatakan begini, si itu mengatakan yang sebaliknya. Jadi dia langsung seperti menyangkal gitu iman Niceanya gitu. Tapi nah itu makanya saya tertarik dengan hal seperti itu. Dan kemudian ada beberapa hal lagi yang sebenarnya bisa dilihat dari keadaan argumen-argumen yang dulu di kalangan kekristenan, misalnya ikonografi, terus kemudian kayak yang mengangkat Maria jadi Tuhan itu. Nah itu bisa dimengerti kalau dengan dibalik lagi ke sejarah pertentangan antara beberapa ini Kristen gitu. Makanya akhirnya banyak yang ini percaya bahwa sebenarnya ini ada sebagian ini dulu teks gitu. Mungkin kalau misalnya mau lihat yang si Angelica Newell itu bisa lihat di YouTube aja, nanti dia kasih tunjuk tuh, dia buat pas pemaparannya dia kasih tunjuk nanti di ininya, ini iman Nicea, ini ayat Quran gitu. Nah itu dia langsung tunjukkan. Terus kemudian ada beberapa yang sepertinya gemanya sama-sama Amsal atau Mazmur gitu ya. Nah itu menarik gitu untuk mengetahui bahwa sebenarnya Quran itu dia kayak semacam menjawab gitu ada beberapa hal pertentangan di abad mungkin sebelumnya gitu. Oke, ya. Jadi kita lanjut lagi ya Bu ya, supaya kita bisa lihat, karena di sini ya kita lagi membicarakan juga topik bahwa ada 31 versi Quran yang berbeda-beda. Nah di sini ada versi Hafs kan ya Bu Fadila ya, kalimat tuh. Nah ini bedanya apa ini? Kalau ini bedanya kesalahan penulisan Pak. Oh gitu ya? Ya, sebenarnya kalau yang versi Hafs ini salah. Kenapa salah? Saya bilang salah. Harusnya kalimat taknya ini bukan tak begini, tapi tak marbutoh. Mungkin dia mau pakai tak marbutoh, artinya ini ya gimana Pak?
Itu si Habs itu kan katanya kan pembohong. Itu kan dikatakan tuh di situ Habs itu adalah seorang pembohong. Tapi kenapa versi Habs yang dipakai gitu loh? Lanjut Bu. Ya, coba lagi Pak. Ya makanya itu di sini aja penulisan dia udah salah. Tadi Pak Lidara. Nah, oke. Ya. Kalau dia mau bikin ini menjadi tunggal, taknya enggak tak seperti ini, harusnya tak marbuto, kalimat tuh. Nah, kalau dia menjadi jamak, betul yang waras, kalimat tuh. Jadi mimnya ini ada apa fathah, kemudian ada alif. Jadi fathah panjang, kemudian tak begini. Harusnya ini yang benar. Artinya kalimatnya jamak. Nah, kalau ini kan nggak jelas yang di Hafs ini. Jamakkah dia maunya ataukah tunggalkah? Kalau dia tunggal, taknya nggak begini. Harus tak marbutoh, tak perempuan kalau bahasa saya dulu. Jadi kalau dia sukun bisa jadi ha. Misalnya kalimah. Ya. Nah, tetapi dia nggak jelas di sini. Maksudnya apa? Kalau saya bilang salah kepenulisannya mungkin. Ya, oke. Jadi kita lanjut lagi ya. Coba apa lagi ini ya. Is the word of God fulfilled or the words of God fulfilled? The singular Hafs word doesn't agree with the plural form of the second sentence. So there you have a grammatical mistake. Absolutely. And you know, are we talking about what do we mean by words? That like the whole book basically, or a specific passage, or a specific word if it is in a singular? Now, I've got 70 of these. We could continue on and on and on. I think we can stop right there. Absolutely. You can go up on, if you can go up on Fander Phillips, I've got all 70 up there on Fander. You can go up an awful lot of kickback, an awful lot Usual for them to huge significance. And now compilations, one by Abu Bakr, was one the first one was then burnt. The Petropolis, the Husseini, and the Sana. We looked at all 6 of them, and we found that not one of them is from the 7th century, except the lower layer of the Sana palimpsest. They are all 8th or 9th century. Not one of them is complete, and not one of them agrees with each other, and they don't agree with the Quran we have today. So then we zeroed in on the Sana manuscript specifically. We want to look at that lower layer. And we compared the 2 layers. We looked at Asma Hilali's book, where she notices that there are 63 verses with 70 differences. When they put it under ultraviolet light, they can see those differences. They don't, and these differences don't follow any pattern, any manuscript patterns that are well known within the traditions, the later traditions. Elizabeth Quinn looked at Mana tadi ya? Lord Jesus God. Berarti sudah. As a Muslim, kita lihat watching this, as you, ya, my dear brother. Ya, kita lihat saja yang tulisan-tulisan yang apa daripada ini yang berbeda ya pasti. Kita lihat di sini. Tapi itu menarik juga tadi Pak yang disampaikan itu Pak. Oke, kalau kita mau lihat ya, oke boleh kita lihat kalau mau yang disampaikan. Saya mau Here J. Smith yang dijelaskan si itu tadi siapa si J. Smith itu. Jadi itu kan dia menjelaskan mengenai penemuan. We know that the first one then we look zeroed in on the yang ini apa yang Sana manuscript specifically. We ini looked at that lower layer. Kita We lihat. looked at the 2 layers. We looked at Asma Hilali's book, where she notices that there are 63 verses with 70 differences. When they put it under ultraviolet light, they can see those differences. They don't, and these differences don't follow any pattern, any manuscript patterns that are well known within the traditions, the later traditions. Elizabeth Quinn therefore says it looks like we've got a nascent Quran that was begun here, and then had to be wiped off because it had so many errors, had to be written over top again in 705, and the one on 705 still doesn't agree with the Quran we have today. So that's a real problem. And then we went and we asked about the carbon dating. So we wanted to see what the carbon dating show, and we realized that there's quite a few carbon datings, 4 different laboratories that we looked at, and they were 4 of them just looked at the Sana manuscript, looked at 1 parchment from the Sana manuscript, and they found that all 4 of the laboratories that they were all before 550. Muhammad wasn't even born to 570. So these predated the life of Muhammad, they predated the life of the Quran, and they predated Islam as well. A lot of damaging information so far. Huge so far. And then we finally ended with the last, and that is the 31 different Qurans that are in existence today
that supposedly are nothing more than ahruf and kirat, which were all destroyed and eradicated in the 7th century, according to the traditions, by Uthman himself. And we just showed that it's not as simple as just ahruf or different qira'at. In every case, we just looked at about 10 of the 70 that we have, of the 59,000 that exist. That's right. We just looked at it, just smidgen of them, and we noticed that in every case they changed the meaning and they changed the theology. That's correct. What are your conclusions on that then, now that you've seen all this today? The Quran is a man-made book that has a lot of changes, that it went through a process of early editing and redactions that continued for a while. We're not talking a couple of years, we're talking hundreds of years, and that more and more discoveries are supporting this particular theory now. Now, Muslims claim the Quran, this book is the word of God. This is what they claim is the word of God. Why? Because it's eternal, number one. Because it was sent down, number two. Because it was complete, number three, at the time of Uthman, and it's because it's unchanged. We have pretty much destroyed that in these episodes, have we not? It's not eternal. If a Muslim doesn't see this, then we need to pray for them that they will begin to see this. Now, let me ask you a question. Nah, jadi mereka berdoa supaya Muslim melihat ini karena banyak perbedaan. Ya jelas ya bahwa seperti itu. Oke, Cuma Pak. tambahin Pak, jadi Iya. si yang pembicaranya itu dia jelasin itu yang sana paling besar itu yang ditemuin di Yaman itu. Itu ada dua layer Pak dia, dan jadi itu udah ada Quran yang itu, dan itu masih belum full loh Pak, belum full seperti Quran sekarang, jadi masih banyak, itu masih mungkin sekitar setengahnya, tapi sudah dibukukan, itu sudah berupa buku gitu. Nah itu tahun nah itunya yang terus kemudian dua itunya dua layer dari atas dan dari bawah. Dua layer. Jadi begini, palimpsestnya kan saya sudah baca. Jadi kertasnya ini intinya adalah yang ditemukan itu adalah palsu. Jadi hoax ya, penipuan. Jadi memang layer pertama itu dibuat seolah-olah ini kan sejarahnya diketemukannya di sebuah masjid di sana ya oleh Gerard Puin. Nah, Gerard Puin itu menemukan ada gulungan-gulungan. Nah, ternyata itu gulungan-gulungan kertas kosong memang disimpan situ supaya kelihatan jadi tua. Nah, kemudian itu sudah ada tulisannya dihapus, ditimpa lagi dengan tulisan yang baru tapi seolah-olah tua. Jadi ada dua tulisan secara di karbon, ada dua layer memang. Dua layer dicek pakai ultraviolet, ternyata ada dua layer, ada tulisan dihapus. Kalau bisa pengertiannya seperti itu, tapi bisa juga pengertiannya Pak bahwa memang mereka tidak berusaha untuk menghapus ya, maksudnya tetap menggunakan itu karena supaya lebih gampang menulisnya karena ayatnya ada di situ gitu. Jadi tinggal lebih gampang menulisnya. Jadi itunya. Jadi yang diperdebatkan kan dua-duanya berbeda, dengan yang di atas dan di bawah tetap berbeda sama yang Quran sekarang, dan tetap itu belum full Quran. Jadi masih banyak yang belum ada. Ya intinya jadi memang itu adalah penipuan ya, atau tidak benar. Jadi hanya palimpsest itu tertulis bahwa itu memang diketemukan begitu ya, memang katanya sih Quran tertua gitu. Tapi setelah di penyelidikan tidak seperti itu, yang nggak tahu kalau memang belum dituliskan atau bagaimana, itu saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti dikatakan seperti itu. Gitu loh Pak. Ngomong-ngomong Pak Sun Gokong Superman ini. Pak Superman nih. Baru kelihatan Pak Sun Gokong. Pak Sun Gokong. Oke, jadi ya Pak Sun Gokong. Wah, baru kelihatan Pak Sun Gokong nih. Iya. Lama. Bagaimana Pak Sun Gokong tanggapannya tadi? Ya biasa, bagus lah, kita belajar di sini lah. Tanggapannya tadi gimana ya?
Jadi itu ya. Jelas ya ada perbedaan yang ada 31. Iya. Oke, mungkin kita bisa lihat lagi video yang lain yang menjelaskan penjelasan tentang ini ya, tentang versi-versi ini. Ya, sebentar saya putarkan dulu videonya. Coba kita lihat. Oke, ini. History of mankind has been preserved from the present to the present time in its exact reliable. It's not been altered, edited, or tampered with since it was revealed. More than 6 of those, but we're only focusing on the Arabic. So you're going to learn some Arabic tonight from me. One of my other jobs is I teach Arabic. Many Muslims make incredible claims about the Quran. This is one from the Turkish billionaire, Fethullah Gulen. He says, the Quran's text is entirely reliable. It's not been altered, edited, or tampered with since it was revealed. All Muslims know only one Quran, perfectly preserved in all its original words. American writer Suzanne Hanif says, the Holy Quran is the only revealed scripture in the history of mankind that has been preserved from the present to the present time in its exact original form. Jamaluddin Zarabozo says, you can travel to any part of the world and pick up a copy of the Quran and you'll find it the same throughout the world. Abdullah Yusuf Aliya, a famous translator of the Quran, says, the Arabic text we have today is identical to the text that was revealed to the Prophet. Not even a single letter has yielded to corruption. This book that comes out of Abu Dhabi and available in bookshops around Australia says the Quran has remained unchanged. Even to a dot has not changed. No variation of the text can be found. Maulvi Muhammad Ali says, no copy differing even in a diacritical point is met with. A manuscript with the slightest variation in text is unknown. And finally, Al-Hajj Jijola decided to borrow from Jesus' words. He says, the Quran is fully preserved and not a jot or tittle has been changed or left out. So these are the kinds of typical claims that you will often find people making, but there's one thing wrong with them, they're not true. If you go to this bookshop in Jordan, which I've been to in Amman, you'll be able to see 24 different versions of the Arabic Quran. I'll put the English terms up there. You can order them online, and they'll be here within a couple of days. Or you could go to Lebanon, and again, there are 13 different Arabic versions of the Quran that you can buy. These are not English translations; these are Arabic versions. But if you want to save yourself your airfare, you can just come to my table and have a look at my little collection.